Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang isim ma'rifat dan isim nakirah. Yang pertama, isim nakirah. Isim nakirah tadi sudah kita bahas bahwa ialah isim yang bisa menerima al. Di sini saya berikan contoh lafadz rajulun. Rajulun ini adalah isim nakirah. Artinya rajulun suatu ketika bisa menerima al. Jadi bisa berbunyi ar-rajulu. Dan ketika dia menerima al, dia sudah tidak lagi menjadi nakirah tapi menjadi isim ma'rifat. Karena al ini al yang menjadikan isim nakirah ini menjadi ma'rifat. Rajulun artinya seorang laki-laki. Kalau ar-rajulu artinya laki-laki itu. Dalam arti ketika dia masih nakirah, dia masih umum. Artinya laki-lakinya itu belum jelas. Bisa jadi si A, si B, si C dan lain sebagainya. Namun ketika dia sudah mendapatkan al-ma'rifat, al-mu'assirah, maka laki-lakinya sudah tertentu. Ar-rajulu laki-laki itu. Semisal saya membuat kalimat Ja'a rajulun. Ja'a wis teko. Sapa rajulun? Wong lanang. Ja'a wis teko sapa rajulun wong lanang. Sudah datang seorang laki-laki. Nah, ini laki-lakinya yang mana? Belum diketahui. Tidak jelas. Apakah si A, apakah si B, apakah si C, dan lain sebagainya. Namun ketika kita sudah membuat contoh Ja'a ar-rajulu, ketika rajulun sudah mendapatkan al, maka dia tidak lagi nakirah tapi dia ma'rifat. Makanya alnya disebut dengan al-mu'assirah, al yang menjadikan isim nakirah itu menjadi ma'rifat. Ja'a wis teko sapa ar-rajulu, wong lanang iku. Sudah datang orang laki-laki tersebut. Nah, jadi atau sudah datang orang laki-laki itu sudah datang. Nah, jadi ada kata-kata itu atau ada kata-kata tersebut itu menunjukkan bahwa orang laki-lakinya sudah ma'rifat, sudah jelas siapa laki-laki tersebut. Itu bedanya ja'a rajulan dan ja'a ar-rajulu. Itu definisi dari isim nakirah, yaitu isim yang bisa menerima al. Ada yang mengartikan isim nakirah itu adalah kata umum, ya. Artinya masih belum ditentukan. Artinya masih belum khusus, masih umum, seperti rajulun, masih umum. Banyak lagi contohnya selain itu, ada kitabun. Kitab, sebuah kitab. Belum jelas kitab yang mana, tapi kalau sudah diberi al, maka menjadi al-kitabu yang artinya kitab itu. Nah, sudah dikhususkan kitabnya. Kalau yang ini belum jelas atau nakirah, kalau yang ini sudah jelas. Yang ini masih umum, yang ini sudah khusus. Nah, banyak lagi contohnya seperti ustazun. Seorang guru. Nah, guru yang mana yang dimaksudkan belum jelas. Nah, ketika dia sudah
kemasukan al, maka menjadi jelaslah al ustazu, guru itu. Semisal kita buat contoh, jaa wis teko sapa al ustazu, guru itu. Guru itu sudah datang. Tapi kalau ustazun, jaa ustazun, telah datang seorang guru. Nah, guru yang mana kan belum jelas. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan isim nakirah. Kemudian yang kedua adalah isim ma'rifat. Nah, isim ma'rifat seperti yang telah dijelaskan tadi, yaitu isim yang menunjukkan suatu makna yang sudah ditentukan. Jadi sudah jelas, seperti lafadz ar-rajulu, seperti lafadz al-kitabu, seperti lafadz al-ustazu, menunjukkan satu makna dan makna itu sudah jelas, artinya sudah tidak umum lagi. Itu isim ma'rifat. Nah, di sini isim ma'rifat dibagi menjadi 6. Yang pertama yang akan kita bahas adalah isim dhamir. Nah, isim dhamir ini kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti. Isim dhamir dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti. Nah, isim dhamir ada yang berbentuk ghaib. Ghaib ini orangnya tidak ada, atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti orang ketiga. Kemudian yang kedua menunjukkan mukhatab, artinya orangnya hadir atau orangnya sedang berada dalam majelis itu dan sedang diajak bicara. Itu mukhatab. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti orang pertama. Kata ganti orang kedua. Kemudian yang ketiga adalah takallum, yaitu orang yang berbicara itu sendiri. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti orang pertama. Nah, kita berikan contoh untuk yang ghaib. Untuk yang ghaib, yang pertama huwa, kemudian huma, kemudian hum, kemudian hiya, huma, hunna. Nah, huwa ini wakeknya adalah mufrad muzakkar ghaib. Mufrad artinya menunjukkan makna satu, muzakkar laki-laki, ghaib orangnya tidak ada, kata ganti orang ketiga. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya dia seorang laki-laki. Nah, dia seorang ini berarti mufrad laki-laki muzakkar, kemudian dia ini kata ganti orang ketiga atau istilahnya ghaib. Kemudian huma itu tasniyah muzakkar ghaib. Tasniyah muzakkar ghaib. Tasniyah menunjukkan arti dua, muzakkar laki-laki, ghaib kata ganti orang ketiga itu dia. Artinya bisa mereka juga, nggak apa-apa, karena dua orang, mereka dua orang laki
laki. Kemudian yang ketiga, jamak muzakkar ghaib. Jamak artinya menunjukkan 3 orang atau lebih. Muzakkar laki-laki, ghaib kata ganti orang ketiga. Artinya mereka 3 orang laki-laki atau lebih. Nah, kemudian hiya wakilnya mufrad muannas ghaibah. Artinya dia seorang perempuan. Nah, di sini di sini bedanya, kalau hiya ini muannas ya, menunjukkan perempuan, kemudian berhubung muannas bukan ghaib tapi ghaibah, yakni ditambah dengan tak marbutoh atau tak taknis. Kemudian nomor 5, huma wakilnya tasniyah muannas ghaibah. Artinya menunjukkan makna 2, kemudian perempuan dan kata ganti orang ketiga. Mereka 2 orang perempuan. Oke. Kemudian selanjutnya hunna pakainya jamak muannas ghaibah. Artinya mereka 3 orang perempuan atau lebih. Jadi jamak ini menunjukkan 3 atau lebih, muannas perempuan ghaibah kata ganti orang ketiga, yakni mereka 3 orang perempuan atau lebih. Oke. Selanjutnya yang mukhatab. Kalau tadi yang ghaib, sekarang yang mukhatab, yakni anta, antuma, antum, anti, antuma, kemudian antunna, ya, antunna. Yang anta wakilnya adalah mufrad muzakkar. Nah, sekarang mukhatab ya. Mufrad muzakkar mukhatab, artinya orangnya diajak bicara, orangnya hadir di majelis tersebut. Anta, kamu, artinya kamu seorang laki-laki. Mufrad menunjukkan 1, muzakkar menunjukkan laki-laki, mukhatab menunjukkan bahwa orangnya hadir di majelis tersebut. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti orang kedua. Kemudian antuma tasniyah muzakkar mukhatab, artinya kalian 2 orang
laki-laki. Kemudian antum jamak muzakkar mukhatab, artinya kalian 3 orang laki-laki atau lebih. Nah, ini untuk yang laki-laki. Kemudian kita masuk ke yang perempuan, anti. Ini wakilnya mufrad. Nah, perempuan berarti bukan muzakkar, kita ganti muannas. Karena perempuan maka mukhatab kita tambahi tak ta'nis menjadi mukhatabah. Mufrad menunjukkan makna 1, muannas menunjukkan makna perempuan, mukhatabah berarti sedang diajak bicara atau orangnya hadir di majelis tersebut. Artinya kamu seorang perempuan. Nah, begitu seterusnya kita lanjutkan yang menunjukkan makna 2, tasniyah muannas mukhatabah menunjukkan perempuan 2, kalian 2 orang perempuan. Kemudian nomor 12 antunna, wakilnya adalah jamak muannas mukhatabah, artinya kalian 3 orang perempuan atau lebih. Jamak menunjukkan makna 3 ke atas, muannas menunjukkan perempuan, mukhatabah berarti sedang diajak bicara. Artinya kalian 3 orang perempuan atau lebih. Dan yang terakhir dan isim dhamir yang mengandung makna takallum, yakni pembicara itu sendiri. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti orang pertama. Seperti contoh ana, wakilnya mutakallim wahdah, artinya saya. Kemudian yang ke-14 nahnu, artinya wakilnya mutakallim ma'al ghair, artinya kami atau kita. Ya, itu adalah isim ma'rifat yang pertama, yaitu isim dhamir. Dan untuk isim ma'rifat yang selanjutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan silahkan ditaruh di link Google Form saya yang akan saya kirim nanti, sekalian sama rangkuman hasil belajar kalian, supaya difoto dan dikirimkan ke link Google Form yang sudah saya kirim ke sampean semuanya. Baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.